Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrudin dengan NIM 20 12 10 118 yang insya Allah pada malam hari kali ini saya ingin memaparkan mengenai implementasi kurikulum. Baik, lanjut saja mengenai implementasi kurikulum. Nah, yang pertama tentu mengenai implementasi kurikulum kita harus mengetahui tentang apa itu implementasi. Di sini bahwa implementasi adalah suatu proses aktualisasi ide, konsep, kebijakan atau inovasi ke dalam bentuk tindakan praktis sehingga berimplikasi pada pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku seseorang. Jadi bahwa bisa kita ketahui bahwasanya implementasi adalah suatu proses aktualisasi ide, yaitu sebuah ide atau konsep yang dijadikan kebijakan gitu kan, yang tidak lain untuk membuat suatu keterampilan dan pengetahuan gitu. Itu untuk membentuk suatu keterampilan dan pengetahuan dan tingkah laku seseorang. Itu pengertian dari implementasi. Selanjutnya ada implementasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil implementasi menurut ahli, yaitu menurut Mulyasa, bahwa implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindak praktis sehingga memberi dampak baik berupa perubahan pengetahuan. Nah, ini pun sudah kita ketahui dari pengertian yang awal bahwa implementasi adalah suatu pemikiran ide yang akan diterapkan, yang khususnya di dalam sebuah pendidikan untuk memberikan sebuah dampak gitu kan, berupa perubahan tentang pengetahuan dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada kita bahas yaitu mengenai kurikulum. Di sini kan kita dari materinya implementasi kurikulum gitu ya. Jadi bahwa kurikulum ini merupakan suatu perangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kalau kurikulum sendiri ialah suatu suatu pembentukan yang sudah dibuat sehingga bagaimana kita sebagai calon guru mengimplementasikan sebuah konsep atau ide sehingga kurikulum ini terbentuk dan terciptakan berjalan begitu. Yang tidak lain tidak bukan tujuannya yaitu untuk merubah pengetahuan gitu kan, untuk mempelajari atau mengupgrade sesuatu pembelajaran tersebut begitu. Baik, selanjutnya ada tahapan implementasi kurikulum. Ada apa saja di dalam tahapan implementasi kurikulum ini? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran efektif dan bermakna. Di mana ini sangat penting bagi seorang calon guru begitu ya,
untuk supaya tahapan implementasi ini diperhatikan. Salah satunya yaitu merancang pembelajaran efektif dan bermakna. Bagaimana seorang guru memberikan sebuah pengajaran atau ilmu atau pelajaran kepada seorang siswa, yaitu dengan belajar yang efektif atau bermakna, sehingga sebuah pembelajaran tersebut tidak hanya seorang murid itu mengingat dan mengamalkan ilmu tersebut untuk dirinya sendiri, bisa bermakna bagi orang lain juga, begitu maksudnya. Nah, di dalam tahapan pembelajaran di sini diterangkan ada menyenangkan. Jadi bagaimanapun caranya kita mengimplementasikan sesuatu belajar itu supaya bisa diterima oleh murid, begitu. Bisa misalkan murid menerima pembelajarannya dengan cara bermain, misalkan dengan cara kuis, misalkan bisa. Nah, di sini tahapan implementasi kurikulum itu sangat berarti bagi seorang pengajar, begitu, supaya pembelajarannya menjadi efektif, menjadi seorang siswa itu paham dengan apa yang kita ajarkan. Yang selanjutnya ada apa nih? Nah, selanjutnya ada mengorganisasikan pembelajaran. Tentu bagi seorang calon guru harus bisa mengorganisasikan atau mengumpulkan sesuatu pembelajaran sehingga kita bisa memilih atau memetakan yang mana yang seharusnya kita sampaikan atau yang mana yang seharusnya kita terapkan gitu kepada siswa, gitu kan. Apakah dengan kita mengorganisasikan mencari sebuah pengalaman tentang belajar ini kita memakainya secara kuis gitu, secara bersenang-senang gitu. Nah, di sini seorang guru dianjurkan untuk supaya bisa mengorganisasikan, yaitu sebuah pembelajaran. Nah, yang selanjutnya dari tahapan implementasi kurikulum yaitu memilih pendekatan, strategi, model, metode pembelajaran. Ini pun sangat penting bagi seorang pengajar bahwa memilih pendekatan itu lebih penting daripada kita mempunyai sistem dengan tidak cara pendekatan. Tapi mana ada mungkin gitu ya seorang guru yang tidak bisa dekat dengan seorang murid, begitu. Kebanyakan seorang guru yang saya alami pun begitu. Jadi harus ada sosialisasi, itu pendekatan antara guru dan murid. Nah, ini sangat penting untuk supaya kita lebih dekat, sehingga seorang murid pun tidak merasa terkucilkan, begitu ya. Nah, itu untuk supaya kita lebih bisa pendekatan kepada seorang siswa. Yang selanjutnya ada strategi. Tentu strategi kita harus punya, sebab strategi ini supaya apa misalkan yang terjadi, misalkan karena ada terjadi kepada siswa atau maksudnya kita sudah mempunyai strateginya bagaimana ini untuk solusi masalahnya, begitu kan. Nah, begitupun dengan model atau metode pembelajaran. Semua ini kan sudah kita aplikasikan tadi, dan di dalam nomor 2 di dalam tahapan implementasi kurikulum yaitu mengorganisasikan. Sama, kita harus mempunyai metode pembelajaran yang banyak sehingga kita bisa mengorganisasikan dan menerapkan kepada siswa-siswi. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya ada yaitu pembentukan kompetensi secara aktif serta menerapkan kriteria keberhasilan. Nah, ini tahapan ini pun sangat perlu, karena sebuah pembentukan kompetensi secara aktif itu kita tidak akan mengetahui, begitu,
bagaimana perkembangan mahasiswa tanpa ada kompetensi di dalamnya begitu. Itu kan, jadi kita harus bisa mempunyai yang disebutkan model metode pembelajaran untuk supaya kita mengetahui sebagaimana jauh kemampuan siswa gitu kan di dalam pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Nah, di sini baik, di sini ada implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum, di mana pengimplementasian kurikulum, yaitu implementasi kurikulum dalam sebuah proses. Bagaimana cara pengembangan implementasi dengan mengembangkan kurikulum gitu. Dimana yang pertama ialah yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Maksudnya adalah pelaksanaan kurikulum ini harus didasarkan pada potensi peserta didik. Maksudnya kita harus memposisikan bagaimana potensi perkembangan dan kondisi peserta didik kita begitu. Maksudnya adalah kita harus memposisikan sebuah metode pembelajaran ini kepada peserta didik kita gitu kan, potensi perkembangan gitu. Yang kedua, ada pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan percepatan. Ini juga sangat perlu untuk mengembangkan sebuah kurikulum untuk supaya kita mengetahui sampai mana kemampuan seorang siswa tersebut. Tentu itu harus ada yang namanya perbaikan, pengayaan dan percepatan begitu. Sebagaimana perbaikan ini sudah mungkin kita merasakan gitu kan, semua teman-teman pun merasakan bahwa ketika kita SMP, SMA itu ada yang disebut dengan remedial. Nah, seharusnya yang disebut remedial ini adalah yaitu sebuah pengulangan materi. Sebuah pengulangan materi yang seharusnya tidak mengulang-ulangan, karena yang saya rasakan begitu ya, di dalam bahasa remedial ini, perbaikan ini adalah seorang guru itu memberikan soal yang kemarin kita ulangkan gitu kan. Padahal salah begitu. Yang seharusnya remedial ini adalah seorang siswa atau seorang murid harus mengulangi pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, di sini kita bisa mengetahui suatu perkembangan siswa atau murid kita begitu kan. Karena di sini implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum sebagai sampai mana pengetahuan murid kita begitu, sampai mana sebuah pemikiran gitu kan siswa-siswa kita. Nah, di sini maka ada disebut dengan perbaikan. Dan pengayaan pun sama. Kalau pengayaan yang saya alami ialah ketika perkembangan potensi di dalam penghafalan. Kalau saya yang alami, ada isu pengayaan yang disebut dengan mulok gitu kan, hafalan doa-doa gitu kan. Nah, begitu. Dan selanjutnya, yang selanjutnya ada kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai. Di sini sudah
tentu kita seorang akan menjadi seorang pengajar atau seorang guru, kita harus saling menghargai suatu pendapat dari murid kita nanti. Itu harus kita ambil, sebab di sini perkembangan dari sebuah kurikulum gitu kan. Karena sebagai manusia, mana ada manusia yang selalu benar gitu kan. Jadi meskipun siswa lebih muda misalkan dari kita mempunyai kesalahan dan siswa itu mengetahui, maka terimalah. Supaya apa? Supaya pelaksanaan kurikulum ini bisa berkembang, mungkin bisa kesalahan gitu kan, kesalahan yang kita ulangi, yang tidak kita ketahui, bisa kita rubah, bisa kita revisi begitu kan. Nah, gitu. Yang selanjutnya ada kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar atau multi strategi, multimedia, teknologi dan lingkungan sekitar. Di sini sangat berpengaruh ya. Di dalam kurikulum ini sudah banyak para guru yang menggunakan teknologi khususnya, bagaimana supaya pembelajaran itu tersampaikan dengan sempurna sehingga siswa dan murid itu bisa paham dengan apa yang kita ajarkan. Itu di dalam teknologi sudah banyak. Contoh seperti misalkan seorang guru menggunakan pembelajaran menggunakan PowerPoint, misalkan menggunakan Infocus, misalkan gitu. Itu sudah terlaksanakan ya. Dan lingkungan sekitar. Nah, mungkin jarang ya seorang guru atau seorang pengajar yang menggunakan sebuah pembelajaran yaitu dengan menggunakan lingkungan sekitar. Yang saya tangkap dalam lingkungan sekitar ini adalah guru-guru bisa membawa atau memberikan pembelajaran dari, misalkan di lingkungan sekitar tersebut ada sebuah adat atau adat istiadat misalkan gitu kan, budaya misalkan gitu kan. Misalkan para guru membawa seorang murid tersebut untuk belajar budaya Sunda misalkan gitu kan. Apa yang bisa murid-murid ambil, apa yang bisa para murid ini pelajari di dalamnya begitu kan. Karena sebuah budaya itu tidak semerta tercipta, karena di dalamnya pun terdapat sebuah pembelajaran yang sangat luas begitu. Jadi untuk mengembangkan sebuah kurikulum ini sudah barang tentu seorang murid harus bisa mengarahkan, atau di lingkungan tersebut adakah misalkan budaya yang bagus yang patutnya para murid ketahui begitu. Nah, ini sangat penting, dan mungkin kalau ada gitu ya guru seperti ini tidak jenuh belajar gitu kan. Kita seperti kita keluar mencari relasi begitu kan, mencari relasi. Baik, selanjutnya di sini ada kurikulum dilaksanakan dengan mendaya gunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi di dalam pembahasan lingkungan sekitar, di sini pun ternyata disebutkan bahwa kita sebagai guru bagaimana bisa mengarahkan seorang murid gitu kan. Bagaimana caranya nih mendayakan mendaya gunakan kondisi alam sosial ini supaya kita bisa mengembangkan sebuah kurikulum begitu. Bagaimana nih gitu kan? Nah, di sini nih sebuah potensi seorang guru itu sangat diuji gitu kan, sangat diuji dalam kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah. Misalkan
kita ada study tour untuk mengambil sebuah pelajaran yang ada di tempat tersebut gitu kan. Study tour ke Candi Borobudur, kita merangkan tentang sejarah apa saja yang ada di Candi Borobudur misalkan begitu. Nah ini sebuah pengembangan yang mungkin kalau menurut saya metode ini adalah metode yang secara langsung turun ke lapangan gitu. Yang biasanya kita sampaikan bahwa sejarah itu dengan teknik ceramah, dengan teknik hanya saja kita membacanya, yang itu saya rasakan sendiri bahwa ketika saya belajar itu sangat jenuh sekali, bahkan ngantuk begitu kan. Nah, metode ini sangat bagus ketika kita mendayagunakan kondisi ini gitu kan, budaya, kekayaan daerah, misalkan study tour. Seperti tadi kita belajar sejarahnya bagaimana, sejarah terciptanya bagaimana. Nah, itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Tentu di sini harus ada kurikulum yang menguji seorang siswa dalam komponen kompetensi mata pelajaran ataupun maupun itu muatan lokal atau pengembangan diri. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Tentu di dalam sebuah perencanaan kita tidak lepas dari faktor-faktor apa sih yang kiranya mempengaruhi sehingga sebuah tujuan kita, sebuah pemikiran kita itu tidak berjalan gitu kan. Ada apa ini gitu kan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Apa saja? Yang pertama yaitu pengorganisasian, pengolahan dan implementasi serta faktor evaluasi aspek kurikulum berhasil. Di sini saya mengambil cuma satu baris saja gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum salah satunya perorganisasian. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perorganisasian adalah sebuah referensi yang kita kumpulkan untuk bahan pembelajaran yang pantas. Nah, di sini faktornya ada perorganisasian karena seorang guru itu kurangnya perorganisasian tadi, teknik pembelajarannya, maka sehingga kurikulumnya ini kurang berhasil. Yang pertama itu perorganisasian. Nah, di dalam pengolahannya itu kurang begitu kan, atau bisa disebut seorang guru tersebut kurang berpengalaman begitu di dalam sebuah pengetahuan di dalam sebuah kurikulum tersebut begitu. Bagaimana harusnya pembelajaran di dalam kelas berjalan gitu kan. Bagaimana cara mengatasi mahasiswa yang malas belajar, bagaimana mengatasi siswa yang misalkan sulit untuk belajar. Nah, di sini pengorganisasiannya kurang sehingga pembelajaran tidak efektif, tidak berjalan yang seharusnya berhasil, sehingga aspek kurikulum ini kurang berhasil. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan faktor-faktor yang mengimplementasi kurikulum itu, yaitu faktor evaluasi. Tadi saya sempat menyinggung mengenai bahwa kita harus menerima saran atau menerima sebuah saran dari murid gitu kan. Bahwasannya di situ adalah sebenarnya sebuah evaluasi bagi kita. Bagaimana supaya kita mencari kesalahan kita tuh dari mana begitu kan. Karena sebenarnya evaluasi ini sangat penting bagi kita. Karena sebuah perkembangan itu kan tidak mungkin kita berjalan secara mulus gitu kan, ada kita salahnya, kelirunya dari mana. Nah, evaluasi ini adalah bertujuan supaya kita
mempelajari lagi gitu kan, mempelajari sebuah yang kita rencanakan itu berjalan atau tidak. Di sini faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah sebuah evaluasi. Dalam artian tidak ada evaluasi ketika kurikulum ini sudah terbuat atau sudah berjalan begitu. Ya, saya tidak tahu jelas ya kenapa tidak ada evaluasi. Yang seharusnya ada evaluasi ketika kita melakukan sebuah pembelajaran di dalam sebuah kelas atau di dalam sebuah sekolah tersebut. Harus ada sebuah evaluasi guna yaitu untuk apakah pembelajaran yang kita sampaikan, apakah kurikulum yang diberikan dari Kementerian Pendidikan ini sudah terlaksanakan gitu kepada murid-murid yang kita ajarkan. Harusnya ada evaluasi ini, sehingga jika tidak ada, maka aspek kurikulum ini akan menjadi kurang berhasil begitu. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada kekeliruan atau kesalahan saya sendiri, karena saya juga tahap pembelajar gitu kan, belum belajar tapi sedang belum pengajar tapi sedang belajar begitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.